Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah akhir dari perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Scorpio. Inilah akhir dari sebuah cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Seperti apakah itu? Nah, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Scorpio, di sini ada kartu The Sun. Jadi, ada hasil akhir ya dari sebuah perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 itu apa? Kamu akan mulai bersinar kembali. Oke, banyak mungkin perubahan-perubahan yang terjadi pada kamu. Ya, mungkin kamu akan dihargai kembali, kamu akan dicari-cari lagi, begitu ya. Kamu mungkin akan memiliki sesuatu hal yang baru lagi, entah itu pasangan, entah itu pekerjaan, ya, begitu. Intinya ada sesuatu perubahan yang benar-benar terjadi pada kamu mungkin di awal tahun 2024 ini ya. Mungkin selama tahun 2023 ini banyak hal-hal yang terjadi pada kamu, di mana mungkin hidup kamu tidak ada perubahan ya. Kamu itu ketemunya hanya dengan orang-orang yang selama ini memanfaatkan kamu. Kamu mungkin selama ini sulit untuk mencari pekerjaan. Ya mungkin sudah lama juga kamu nganggur gitu ya. Atau banyak hal sudah kamu coba ya, kamu usahakan. Tapi ya hasilnya nihil gitu loh. Jadi apalagi yang belum aku lakukan? Nah, disinilah aku melihat banyak hal yang belum kamu lakukan. Walaupun yang sudah kamu lakukan lagi. Kamu kerjakan lagi. Dengan begitu akhirnya kamu akan menemukan sebuah solusi atau ide-ide baru ya yang akhirnya membuat kamu mulai bersinar kembali. Oke, inilah dia. Kita akan coba lihat ya. Bisa dikatakan juga mungkin ini dalam percintaannya kamu. Percintaannya kamu di mana seseorang yang mungkin selama ini tidak pernah menghargai kamu atau seseorang yang selama ini mengabaikan kamu, justru dia berbalik rasa ke kamu. Dia mungkin mulai tergila-gila sama kamu ya. Kenapa? Karena melihat kamu itu orang yang mungkin tidak seperti dulu lagi. Ya. Nah, aku juga melihat mungkin ya beberapa dari Scorpio dulunya sering ya di dalam percintaannya kamu itu terjadi hal-hal negatif ya. Banyak yang menggoda ya. Banyak yang jadi penggoda dan menggoda gitu. Atau mungkin selalu hadirnya orang ketiga ya di antara hubungan kamu dan seseorang. Itu yang membuat kamu merasa kayak hidup aku ini ya jauh dari kata bahagia. Namun, kamu akhirnya menemukan sebuah ide baru, kamu mungkin menemukan sebuah peluang baru, atau mungkin kamu menjadi seseorang yang benar-benar bertransformasi ya. Dan akhirnya ya disinilah kamu mulai bersinar kembali. Ini juga ada di Hourglass. Dan ini juga merupakan bahwasanya kamu tahu nih, kalau gelas ini udah penuh terisi gitu ya. Bagaimana caranya untuk mengisi lagi? Nah, kamu mungkin apa ya? Memanfaatkan apa yang sudah ada ini dulu, terus kamu menjadikan semua itu jadi pelajaran dan kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang bermanfaat di sini. Inilah kamu. Kenapa? Karena mungkin selama ini apa yang kamu lakukan itu mungkin selalu tidak pernah berhasil. Apa yang kamu lakukan selama ini mungkin tidak pernah diperhatikan atau diperhitungkan begitu ya. Namun ya saat kamu benar-benar sudah bertransformasi, kamu sudah berubah. Nah justru semua itu berbalik kenyataannya. Kamu akan selalu dihargai lagi di sini ya. Oke, Scorpio, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Seperti apakah itu? Nah, tapi aku akan coba lihat ada sebuah kata-kata motivasi mungkin buat kamu ataukah keadaan kamu saat ini, apa yang harus kamu lakukan ya.
Scorpio. Oke. Ya, never stop learning. Nah, kamu di sini ya, buat Scorpio, kamu selalu belajar. Never, kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan apa yang terjadi pada kamu jadikan sebuah pelajaran. Ya mungkin hadirnya orang yang menipu kamu, hadirnya orang yang menyakiti kamu, ya kamu jadikan pelajaran dan kamu merasa lebih bersyukur. Ya, dengan itulah terjadi perubahan pada hidup kamu karena kamu lebih berpositif thinking. Kamu merubah mindset kamu di sini. Ya, dan kamu jadikan semua masalah itu adalah sebuah ilmu yang pantas untuk kamu ambil pelajarannya, ya. Nah, itulah akhirnya kamu bisa bersinar kembali di sini. Karena pada dasarnya kita manusia itu pasti punya kelebihan, ya. Pasti punya kekurangan juga. Nah, di mana di sini kamu bisa melihat nih kelebihan kamu itu seperti apa. Diri kamu itu bagaimana. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas diri kamu atau nilai diri kamu. Dan akhirnya kamu tahu caranya bagaimana. Dan akhirnya ya kamu mungkin bisa saja akan menjadi seseorang ya leadership, kamu mungkin orang yang banyak diidolakan gitu ya. Nah, atau mungkin kamu akan bisa menjadi public figure di sini ya. Karena kamu bisa menunjukkan kepada dunia kalau aku itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan, oke? Scorpio. Di sini ada follow your heart. Aku melihat juga ya, di mana kamu akhirnya menggunakan mengikuti kata hati kamu ya untuk melakukan segala sesuatunya. Karena kamu tahu, intuisi itu tidak akan pernah salah gitu loh. Dan memang kita harus benar-benar mengikuti kata hati kita. Terkadang kata hati kita itu benar gitu loh. Ya, jangan pernah kita abaikan di sini. Oke? Karena mungkin bisa saja ya di masa-masa dulu ataupun saat ini kamu pernah menyadari dulu saat kamu memiliki seorang teman begitu ya atau pasangan lah gitu ya. Kita contohkan pasangan dan kamu merasa kok ada yang aneh ya dari pasangan aku ini gitu. Kayaknya dulu sih baik-baik saja, tapi kok ada yang berbeda. Di situ kata hati kamu berkata, ya, kata hati kamu berkata, mengatakan ya, bahwasanya, oh perasaan aku kok gak enak ya. Nah itu kamu mulai kayak mencari tahu apa nih alasannya. Nah kenapa nih gitu. Dan akhirnya kamu mengikuti kata hati kamu bahwasanya aku harus mencari tahu nih siapa dia sebenarnya atau bagaimana apa yang dilakukan. Ternyata benar ada sesuatu yang diungkapkan ataupun ada sesuatu yang disembunyikan ya dari kamu ya. Ternyata mungkin dia menghadirkan orang ketiga atau bagaimana. Nah ternyata kata hati kamu itu tidak ya tidak tidak apa ya tidak bisa diabaikan begitu. Nah itulah akhirnya kamu selalu menggunakan kata hati untuk hal apapun di sini, oke? Dan aku juga melihat you are worthy. Kamu itu layak. Kamu itu layak ya. Seseorang yang layak dicintai, dihargai ya. Dan kamu juga layak untuk mendapatkan sebuah apresiasi. Mungkin dalam dunia pekerjaannya kamu, dalam bisnisnya kamu ya. Ini. Jadi ada akhir dari sebuah cerita itu bahwasanya ya di mana kamu dulunya memang merasa kayak tidak pernah dihargai gitu ya. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia percintaan juga atau di dunia keluarga kamu ya atau di dalam lingkungan teman-teman kamu. Tapi saat ini kamu itu akan menjadi layak untuk dihargai. Oke, you are your home. Kamu adalah ya rumah kamu gitu. Intinya gini ya, kamu itu adalah seseorang yang akan memberikan rasa nyaman kepada siapapun yang dekat dengan kamu. Itu hebatnya kamu. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot apakah yang terbaca di sini buat Scorpio. Apakah yang terbaca? Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu bisa vice versa. Oke. Kita akan lihat juga zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Siapa aja buat Scorpio. Nah, ini ada Eight of Pentacles. Kalau zodiaknya itu ada Taurus, Virgo, Capri. Wow, di sini ada Gemini, The Lover, ada Cancer versus Scorpio, ada Justice. Oke, ada Libra, ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Scorpio, tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini.
jika ini adalah cerita kamu. Oke, Scorpio. Di sini ada Eight of Pentacles di bottom of the deck. Nah, sepertinya ya, beberapa dari Scorpio ada nih yang lagi berusaha ya. Ya mungkin dulunya di dalam dunia percintaannya kamu itu kamu sudah mulai kayak untuk mencintai diri sendiri aja. Kamu kayak ingin menjauh dari percintaan karena mungkin kamu sudah bosan ya disakiti, udah kayak capek gitu ya. Kayak kamu, saatnya aku tidak mau disakiti lagi. Makanya kamu lebih memilih sendiri. Namun di sini aku melihat ada seseorang yang benar-benar kayak berusaha untuk mendekati kamu di sini ya. Ini kalau dari segi percintaannya kamu. Tapi kalau dari segi finansial akan ada hasil ya dari usaha yang kamu lakukan. Karena di sini Pentacle sebanyak ya. Ini juga seperti kesempatan. Ini kamu dikelilingi oleh harapan, kesempatan dan peluang ya. Dan itu harus benar-benar kamu rasakan ya. Kamu gunakan intuisi kamu di sini untuk bisa menemukan hal itu semua. Ya, itu juga bisa menjadi faktor kamu merubah semua keadaan di sini ya. Nah, aku juga melihat Scorpio. Ada the lover. Mungkin ada beberapa dari kamu akan ketemu nih dengan orang-orang yang benar-benar kayak wah, dia ini adalah orang yang the lover ya. Ini ada cinta nantinya di antara kamu dengan dia. Tapi cinta ini itu cinta terlarang ya kalau aku lihat ya. Nah, mungkin ini juga terjadi di masa lalu. Nah, makanya aku melihat kamu merasa kayak wah, ini dia. Ada the snake ya. Ini sinkron ke the snake ya. Dan kamu juga gunakan intuisi kamu di mana kayak untuk menilai seseorang, kenapa sih dia begitu, dia begini gitu. Kenapa sih dia nggak ingin berkomitmen? Apa yang salah pada diri dia? Atau apa yang salah pada diri aku? Padahal kita saling mencintai. Wah, ternyata ada yang dia sembunyikan. Dia ternyata sudah memiliki pasangan ya, atau sudah menikah. Nah, disitulah aku melihat kamu memutuskan. Di sini ada justice ya, memutuskan untuk meninggalkan dia. Three of Wands. Kamu memutuskan untuk ya aku udah optimis sekali nih untuk meninggalkan dia ya. Jadi makanya nantinya kamu juga akan mendapatkan keadilan saat kamu melupakan dia. Ada Three of Wands. Atau aku gak masalah. Walaupun aku mencintai dia, tapi kalau tidak ada komitmen buat apa gitu loh. Buat apa aku pertahankan? Saatnya aku fokus kepada diri sendiri. Saatnya aku fokus kepada ya kehidupan aku saat ini. Nanti itu aku mencintai diri sendiri, mencintai keluarga aku dan sebagainya ya. Oke. Nah, mungkin ada juga beberapa dari kamu merasakan ada seseorang yang mulai berusaha mendekat ke kamu. Itu menggambarkan sih orangnya mungkin akan lebih tua dari kamu gitu ya, atau kamu yang lebih tua dari dia, intinya ada perbedaan usia dan orang itu akan memiliki suatu perasaan yang cukup besar kepada kamu. Ini dia, mungkin bisa saja orang ini akan berusaha keras ya untuk mendekati kamu saat kamu sudah bisa move on dari masa lalu ya. Jadi move on dulu nih, lupakan dulu energi-energi masa lalu kamu. Karena jika tidak bisa kamu lupakan, kamu tidak akan bisa membuka hati kamu. Kamu sulit untuk menerima seseorang nantinya ya. Nah, di sini seseorang itu benar-benar orang yang ya mungkin bisa dikatakan dia punya perasaan cukup besar, dia mencintai kamu dan dia juga orang yang mapan ya. Dikatakan mapan lah ya di sini ya. Dan seseorang ini benar-benar kayak dia tidak akan menjadi seseorang yang posesif juga ya, atau mungkin dia tidak akan menjadi seseorang yang berkuasa atas diri kamu, enggak. Justru dia akan memberikan kebebasan kepada kamu. Karena pada dasarnya dia adalah orang yang benar-benar kayak memahami lah ya kehidupan kamu itu seperti apa begitu. Oke, Scorpio, kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca buat Scorpio. Oke, oh banyak sekali ini. Satu lagi ya. Ya. Your commitment is being tested. Nah, ini juga aku merasakan ya, kamu itu akan merasakan bahwasanya komitmen untuk diri sendiri itu penting begitu. Dan terkadang komitmen kita itu akan diuji di sini oleh semesta. Benar nggak komitmen kamu ini akan menjadi konsisten gitu loh. Terus bisa nggak kamu menggunakan intuisi kamu untuk sebelum kamu berkomitmen? Nah, mungkin itu akan diuji dulu ya. Tapi semuanya itu dengan apa yang ada pada diri kamu ya, kamu akan menemukan sebuah petunjuk nantinya ya.
Dan ini aku juga melihat it's time to release negatif. Dan akhirnya ada sebuah akhir dari cerita kehidupan kamu. Kamu bisa melepaskan semua energi-energi negatif. Waktunya kamu untuk membuang semua hal-hal yang negatif dalam diri kamu, ya. Ini, hold your vision, ya. Di sini kamu benar-benar kayak harus mempertahankan visi misi kamu apa nih yang menjadi tujuan kamu, apa yang menjadi harapan kamu. Kamu harus mempertahankan dan memperjuangkan, itu yang terpenting ya. A time for healing. Ada kalanya kamu harus benar-benar kayak sembuh dari semuanya. Inilah waktunya kamu untuk healing. Kenapa? Mempersiapkan diri kamu untuk menjalankan kehidupan di masa depan di tahun 2024. Jadi kamu harus mempersiapkan semuanya ya, Scorpio. Oke? Nah, mungkin ini yang terbaca buat kamu Scorpio. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu tercerahkan dan menemukan pesan-pesan positif ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi hiburan bagi kamu ya, memotivasi diri kamu supaya bisa bersemangat terus ya. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.